إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian kita dari Kutaib Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah yang ditulis oleh Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aqil, yaitu kita masih mengkaji tentang prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah dalam bidang aqidah. Kita sudah masuk ke bab yang ketiga, yaitu tentang at-tauhid al-iradi at-talabi. Tadi katakan tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-ibadah. Pada pekan yang lalu sudah saya bahas bahwasanya Allah itu tunggal, tidak ada sekutu baginya, baik dalam masalah rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Allah ini penguasa alam semesta, dan Allah lah yang berhak satu-satunya untuk diibadahi. Dari semua macam ibadah hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Memalingkan sedikit saja dari macam-macam ibadah ini sudah dikatakan syirik. Dan perbuatan syirik ini kalau sudah diingatkan, sudah diterangkan dalilnya, dia masih berbuat syirik, maka akan menghanguskan amal-amal dia. Sebagaimana dikatakan dalam ayat, seandainya mereka berbuat syirik, maka akan dihapuskan oleh Allah amal-amal mereka. Dalam ayat yang lain, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya kamu berbuat syirik, maka akan hapus amal-amalmu dan kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian yang sekarang kita bahas adalah yang ketiga. Yang ketiga, min usulil ibadati anna Allah Ta'ala yu'badu bil hubbi wal khawfi wal raja'i jami'an wa ibadatuhu bi ba'dihha duna ba'din dalalun. Di antara pokok-pokok ibadah, prinsip-prinsip ibadah, bahwasanya Allah itu wajib disembah bil hub, dengan disertai rasa cinta, wal khauf, dengan rasa takut, war raja, dengan rasa harap, jami'an, bersamaan. Artinya di saat orang itu beribadah, dia harus bersamaan. Pada saat itu ada rasa hub, rasa khauf, dan rasa raja. Wa ibadatuhu wi ba'dihha duna ba'd, dan beribadah kepada Allah dengan sebagiannya, dengan meninggalkan sebagian, ini dhalalun, sesat. Artinya kalau seandainya seorang cuma beribadah dengan hub saja, khauf dan raja tidak ada, maka dikatakan sesat. Atau dia beribadah dengan khauf saja, dengan rasa takut saja, tidak ada rasa cinta dan tidak ada rasa harap, maka ini pun dhalal. Atau dia beribadah cuma dengan rasa harap saja, tidak ada rasa cinta dan tidak ada rasa takut, maka ini pun dhalal. Begitu penjelasan para ulama. Dalam beberapa ayat diterangkan bahwasanya Allah itu harus diibadahi dengan rasa cinta. Orang yang menjadikan Allah sebagai
menjadikan Allah, artinya menjadikan Allah sebagai sesembahan, tapi di samping itu juga dia jadikan yang lain sebagai sembahan. Dia cintai Allah, di samping itu dia mencintai yang lain. Ini Allah tegur, seperti disebutkan di dalam Al-Quran, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang menjadikan sekutu-sekutu selain Allah mereka cintai. Sekutu itu seperti cinta mereka kepada Allah. Ini dikatakan andad. Jadi menjadikan sekutu selain daripada Allah. Nah, kita akan bahas sekarang dari mulai hub. Ayatnya berkenaan tentang hub ini, yaitu Allah harus dicintai dengan rasa hub. Yang pertama, Allah disembah, diibadahi dengan rasa hub, dengan rasa cinta. Nah, cinta ini tidak lepas dari manusia. Soal masalah cinta tidak lepas dari manusia. Sebab masalah mahabbah ini, masalah cinta ini merupakan pokok dari amal. Dan setiap manusia dia tidak beramal dengan apa-apa yang dicintai. Apakah itu menarik manfaat ataukah untuk menolak mudarat. Jadi setiap sesuatu itu ada dari manusia ini timbulnya rasa cinta. Apakah cinta karena zatnya atau mungkin karena yang lain. Ya seperti orang lapar, kepengen makan, dia cinta makan. Tapi ada orang juga yang sakit, dia ingin sembuh, tapi pada hakikatnya dia tidak cinta kalau makan obat-obat yang pahit atau disuntik. Tetapi dia cinta li ghairihi, yaitu dia cinta untuk sembuh. Nah, para ulama membagi bahwa mahabbah itu atau hub itu dibagi menjadi dua. Yang pertama mahabbah ibadah, kemudian mahabbah ghairi ibadah. Cinta ibadah, ada cinta bukan karena ibadah, tidak ibadah, tidak termasuk dari kategori ibadah. Yang dimaksud cinta ibadah itu yaitu seseorang beribadah dengan mahabbah itu yuqsadu biha ta'abbud wa ta'zim, yaitu dengan dia mencintai, cintanya cinta ibadah. Dengan cinta itu dia beribadah dan mengagungkan. Hal ini hanya boleh kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Jadi cinta ibadah kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Adapun cinta yang tidak termasuk ibadah ya seperti manusia cinta kepada orang tuanya, cinta yang dikatakan mahabbatul isfaq war rahmah, atau manusia cinta kepada gurunya, mahabbatul ihtiram, atau cinta yang sifatnya tabi'ah. Jadi ada mahabbah ibadah, ada mahabbah ghairi ibadah. Kemudian diterangkan juga oleh ulama bahwasanya mahabbah itu ada yang mahabbah yang harus kita lakukan karena Allah, yang dikatakan ibadah, dan yang berkaitan tentang masalah itu artinya kita mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Apa-apa yang dicintai oleh Allah, apa saja. Seperti Allah mencintai Rasulnya, kita harus cinta kepada Rasulnya. Allah mencintai orang-orang mukmin, kita harus cinta kepada orang mukmin. Allah mencintai beberapa amal, kita harus cinta kepada amal-amal itu. Allah mencintai waktu, beberapa waktu yang dicintai oleh Allah, ahabul a'mal ila Allah, atau ahabul ayyam, beberapa hari yang dicintai Allah kita harus mencintai, ikut beramal pada waktu itu. Atau beberapa tempat yang dicintai oleh Allah, kita ikut mencintai. Tapi ada cinta yang sifatnya tabi'i. Cinta yang sifatnya tabi'i itu artinya yang tabiat. Ya seperti tadi sudah saya katakan, yang menurut tabiat manusia ini cinta kepada sesuatu, seperti cinta kepada orang tuanya, cinta kepada gurunya, atau cinta kepada makan, tidur dan lain-lain. Selama tidak bertentangan dengan syariat cinta ini, maka ini tidak dikatakan melanggar. Tapi yang dimaksudkan dalam kitab ini bahwa Allah itu harus dicintai dengan rasa hub, ya cinta ibadah. Dan Allah ini harus dicintai lebih dari yang lain. Sebab dalam ayat dikatakan dalam surah At-Taubah ayat 24, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum sampai akhir,
Dikatakan dalam ayat itu, seandainya bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara kamu, keluarga kamu lebih kamu cinta dari Allah dan Rasulnya. Ayatnya panjang, di ayat itu diterangkan, seandainya semuanya itu lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, maka tunggu, Allah akan azab kamu. Jadi seorang mukmin dia harus mencintai Allah lebih dari yang lainnya, mencintai Rasul lebih dari yang lainnya. Sebagaimana dalam hadits Anas disebutkan, anna Rasulullah SAW qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku lebih dicintai dari anaknya, orang tuanya dan semua manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi seorang itu dia harus mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lainnya. Ini hub yang berbentuk ibadah. Artinya kalau hub kepada Allah itu bentuknya tunduk, patuh, taat dengan sujud dan ruku'. Tapi hub kepada Rasul itu dengan melaksanakan perintah-perintah ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu al-khauf. Harus kita ibadah dengan khauf. Jadi ibadah itu pertama diiringi dengan khauf. Kemudian di saat itu pula kita ada rasa khauf. Jadi dengan kita cinta kepada Allah karena Allah yang banyak memberikan segala macam kepada kita. Allah telah banyak memberikan apa saja kepada kita. Karena umumnya manusia cinta kepada sesuatu itu karena ada beberapa hal dia cinta itu. Ya karena umpamanya dia banyak memberikan, dia banyak berjasa, dia banyak memberikan manfaat dan lainnya. Nah sekarang Allah itu maha segalanya. Artinya semua manusia diberikan oleh Allah. Diberikan, diciptakan, diberikan rezeki, diberikan fasilitas dan lain-lain. Maka hanya Allah saja yang harus dia cintai, karena Allah yang memberikan segala sesuatu kepada dia. Nah, dalam beribadah dengan rasa cinta. Jadi kita ibadah itu dengan rasa cinta karena Allah. Cinta kepada Allah karena dia yang memberikan segala macam kepada kita. Dia yang menciptakan. Kemudian wal khauf. Ada rasa khauf. Rasa khauf itu rasa takut. Jadi kita takut kepada Allah. Di samping rasa hub, rasa cinta, dalam beribadah juga kita harus ada rasa khauf, rasa takut kepada Allah. Karena dalam masalah khauf, yaitu kita takut dengan rasa khauf ini kita akan menjauhkan larangan-larangan Allah. Jadi kalau mahabbah itu dengan cinta kita kepada Allah, kita akan melaksanakan perintah Allah. Tapi dengan rasa khauf ini kita akan berusaha menjauhkan larangan-larangan Allah. Jadi dengan mahabbah ini kita taat kepada Allah, dan dengan khauf ini kita meninggalkan maksiat. Karena kita takut terhadap azab dari Allah SWT. Dan khauf, mahabbah ini tidak boleh lepas, harus berjalan. Khauf, yang dimaksud di sini ulama membagi khauf itu ada dua. Ada khauf yang sifatnya ibadah. Jadi khauf yang sifatnya ibadah, yang mestinya dia takut kepada Allah saja, tapi dia justru takut kepada yang lainnya. Ya khauf ibadah ini, kalau seandainya manusia lakukan, maka orang ini telah berbuat syirik. Seperti khauf ibadah itu orang-orang takut kepada patung-patung. Nanti patung ini akan memberikan mudarat. Khawatir. Jadi kalau seandainya tidak memberikan sesajen kepada patung-patung itu, di patung ini akan memberikan mudarat. Atau takut kepada orang-orang yang sudah mati, nanti akan datang lagi ke dunia dan lain-lain. Kemudian akan merusak keluarga kalau seandainya kita tidak datang ziarah ke kuburnya atau tidak memberikan sesuatu. Nah ini yang sifatnya ibadah, tak boleh. Kalau seandainya dilakukan manusia syirik. Atau takut kepada wali-wali. Kalau sudah tidak datang ke wali-wali, nanti kualat dan lain-lain. Ini sering dilakukan oleh manusia. Khauf yang seperti ini khauf ibadah. Kalau dia lakukan, dia berdosa. Bahkan syirik. Dikatakan oleh para ulama, syirkun akbar. Bisa mengeluarkan orang itu dari agama ini. Jadi mestinya dia takut kepada Allah, dia melaksanakan perintah Allah, tapi takutnya
kepada patung-patung sampai disembah patung itu. Dia takut kepada orang-orang yang sudah mati sampai disembah orang yang sudah mati itu. Sampai kuburnya ditawaf. Dia tawaf di kubur itu. Atau dia takut kepada wali-wali yang dianggap wali oleh mereka. Karena sudah saya terangkan, kita harus tahu dulu tentang pengertian wali ini. Ini sudah saya jelaskan di bab pertama. Soal wali dengan yang bukan wali. Artinya perbedaan antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan. Nah, masyarakat banyak yang sampai takut. Sampai setiap sebulan atau 2 bulan atau bulan-bulan tertentu mereka harus datang. Kalau tidak, akan bahaya rumah tangganya. Nah, ini yang tidak benar. Jadi takut yang seperti ini, seperti takut terhadap penghuni kubur, takut kepada patung, takut kepada hal-hal yang orang itu dengan takutnya dia menyembah, dia melakukan ibadah dengan takut itu. Nah, yang seperti ini hukumnya syirik. Karena kita takut hanya kepada Allah saja. Yang dengan takut kita kepada Allah, takut kita kepada siksa Allah, takut kita kepada neraka, dengan itu kita beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah. Karena kita takut terhadap azab Allah di dunia wal akhirat. Adapun kepada patung tidak bisa memberikan manfaat apa-apa dan tidak bisa memberikan mudarat. Kuburan tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Wali-wali tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah saja. Jadi kita harus takut kepada Allah. Jadi takut khauf wal khasyah ini hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Kemudian ada yang takut yang sifatnya tabi'i, ada. Kalau takut yang sifatnya tabi'i, umumnya orang takut kepada binatang buas, takut jatuh dari tempat yang tinggi, itu yang lain, ini wajar. Takut yang seperti ini, takut yang wajar. Tapi kalau seandainya manusia takut tidak bisa memberikan makan kepada anaknya, nah ini takut yang seperti ini, takut ibadah. Yang mesti dia takut kepada Allah, tapi dia lakukan kepada yang demikian kepada anaknya, karena yang memberikan rezeki adalah Allah. Ada orang-orang yang takut punya anak satu, yang umum takut mempunyai anak lebih dari 2, karena takut tidak bisa memberikan makan. Takut kalau seandainya dia punya anak lebih dari 2, nanti tidak bisa makan anak ini dan lainnya. Padahal yang memberikan rezeki adalah Allah. Jadi ketakutan yang seperti ini, ketakutan yang tidak wajar, yang tidak benar. Bukan takut tabi'i. Kalau takut tabi'i tadi hampir semua manusia sama. Takut kepada binatang buas hampir semua manusia sama. Takut yang seperti ini, takut dari tempat yang tinggi, takut terbakar oleh api. Ini tabi'i sifatnya. Nah, tidak apa-apa. Tapi yang tabi ini juga digariskan, artinya digariskan oleh syariat. Kalau takut yang tabi ini akan membawa kepada meninggalkan yang wajib, ini pun jadi haram. Namanya takut lewat jalan situ karena ada binatang, dengan ada binatang itu kemudian dia tidak melakukan sholat yang wajib dengan berjamaah, atau tidak melaksanakan sholat yang 5 waktu, ini pun tidak boleh. Bisa jadi haram takutnya itu, berdosa dia. Bahkan meninggalkan yang wajibnya juga dia berdosa. Jadi harus seiring gitu, antara mahabbah, cinta kepada Allah, kemudian takut kepada Allah. Dan ingat, takut ini, kalau takut ibadah akan membawa kepada syirik. Tapi takut yang sifatnya tabi'i tidak apa-apa. Begitu juga mahabbah. Kalau mahabbahnya kepada Allah, lillahi wahda, dengan menyembah, rukuk dan sujud kepada Allah saja, mahabbah ini, cintanya kepada Allah, ini bernilai ibadah. Kemudian kalau mahabbahnya kepada yang lain, artinya dia cinta kepada yang lain melebihi cinta dia kepada Allah dan Rasulnya. Artinya dia cinta kepada seseorang, kepada benda, kepada sesuatu lebih daripada cinta dia kepada Allah, sampai dia meninggalkan yang wajib, melanggar yang haram dengan sebab cintanya dia kepada sesuatu. Nah, ini tidak dibolehkan. Haram, bisa membawa kepada syirik seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ya, ada sebagian manusia yang cinta dia kepada selain Allah itu lebih daripada cinta dia kepada Allah. Lebih. Sama saja tidak boleh. Sama saja antara cinta kita kepada sesuatu sama dengan cinta kita kepada Allah, tidak boleh. Harus Allah itu ahab, lebih dicintai. Rasul itu ahab, lebih dicintai daripada yang lain. Itu penjelasan Al-Quran.
Al-Quran mengatakan ahab. Allah itu harus lebih dicintai dari yang lainnya. Kemudian Rasul juga harus lebih dicintai. Hal cinta kepada Allah itu dengan tunduk patuh, dengan beribadah kepada Allah, ruku dan sujud. Adapun cinta kepada Rasul dengan mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, yaitu yang dikatakan ittiba. Kemudian dikatakan lagi warraja. Dalam kita cinta kepada Allah, ini juga harus diiringi dengan raja, dengan rasa harap. Tidak boleh kita tinggal rasa harap ini. Khauf dan raja. Sering para ulama menyebutkan al-khauf war raja. Seiring khauf dan raja. Jadi kita mengharapkan rahmat dari Allah, mengharapkan surga. Dalam hidup ini, dalam kita beribadah, kita tidak lepas untuk mengharapkan rahmat dari Allah SWT. Karena rahmat Allah, rahmat Allah itu luas sekali. Bahkan rahmat yang diberikan oleh Allah ke dunia ini cuma satu rahmat, yang 99 disimpan oleh Allah untuk di surga. Yang satu rahmat ini, manusia bisa berkasih sayang, manusia bisa saling tolong menolong, manusia bisa cinta antara seorang ibu dengan anaknya, atau seorang ibu cinta pada anaknya, seorang suami cinta pada istrinya, dan lain-lain. Ini mahabbah, rahmah yang diberikan oleh Allah. Dan kita mengharapkan rahmat Allah yang demikian luas. Jadi kita mengharap kepada Allah. Sampai dalam masalah khauf ini diterangkan oleh para ulama, kalau seandainya kita ini dalam keadaan aman, kita harus takut kepada Allah. Dalam keadaan aman, kita tenang, dalam keadaan sehat dan walafiat, kita harus khauf. Itu yang kita pegang, khauf. Takut. Orang kalau dalam keadaan aman, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, itu sering dia lalai, ingin berbuat zalim, berbuat maksiat. Maka pada saat itu dia harus berusaha timbulkan rasa khauf dia kepada Allah, sehingga takut dia berbuat yang lainnya, maksiat yang dilarang oleh Allah. Tapi di saat dia dalam keadaan lemah, sakit, biasanya orang kalau dalam keadaan lemah, sakit, kena musibah, itu yang timbul umumnya putus asa. Maka pada saat itu harus kita timbulkan rasa raja kita kepada Allah. Jadi meskipun dalam keadaan kita sakit, kita kena musibah, kita ingat bahwasanya rahmat Allah itu luas. Kita harapkan dari Allah, Allah akan menyembuhkan penyakit kita. Kita mengharap kepada Allah bahwa Allah akan membereskan urusan kita. Kita mengharap kepada Allah agar Allah melepaskan kita dari musibah yang menimpa kita, atau meringankan penyakit kita. Kemudian Allah memberikan jalan keluar, memberikan kemudahan dari kesulitan yang kita alami. Nah ini khauf dan raja tidak boleh lepas. Imam Ahmad mengatakan, yang bagi lil insani an yakuna raja'ahu wa khaufahu wahidan, fa ayyuhuma ghalabahu halaqa sahibuhu. Kata Imam Ahmad, hendaknya bagi manusia itu berusaha antara khauf dan raja ini sama satu. Kalau seandainya khaufnya lebih tinggi, rajanya tidak ada, dia akan binasa. Tentang masalah raja ini Allah berfirman, ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Dan Allah mengharap, dan mereka mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dalam Al-Qur'an juga Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihah. Dan barang siapa yang mengharap bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Ya raja, ulama menerangkan bahwa raja itu ada 3 macam. Ya raja, dengan kita beramal taat kepada Allah menurut keterangan dari Allah, kita mengharapkan sawab dari Allah. Jadi yang pertama itu kita raja dengan mengamalkan ketaatan dari Allah itu dengan keterangan yang jelas, kita mengharapkan ganjaran dari Allah. Kemudian raja orang-orang yang mudnib, orang-orang yang berdosa dari dosanya, dia harus mengharap maghfirah dari Allah, mengharapkan maaf dari Allah, mengharapkan ihsan dari Allah SWT. Karena umumnya kadang-kadang orang-orang yang sudah pernah berbuat dosa besar, kemudian dia kembali, ada timbul rasa putus asa. Gak boleh dia putus asa. Dia harus mengharapkan rahmat dari Allah, agar Allah memberikan maghfirah, ampunan, dan menerima taubatnya. Jadi harus sungguh-sungguh, tidak boleh dia putus asa. Karena putus asa itu perbuatan orang-orang kafir. Bagaimanapun besarnya dosa, harus dia mengharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya, dia bertobat kepada Allah. Kemudian orang-orang yang berbuat sia-sia, artinya orang-orang yang melewati batas dan berbuat sia-sia, dia harus kembali
mengharapkan rahmat dari Allah dengan meninggalkan perbuatan sia-sianya itu, atau meninggalkan perbuatan yang berlebih-lebihan. Karena dalam hadis yang sahih, hadis yang disebut hadis qudsi, Allah mengatakan, Ibnu Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu lakam ala ma kana minka wa la ubali. Rawahu Tirmidzi wa sahah. Rasulullah bersabda, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau berdoa kepadaku dan engkau mengharap kepadaku, aku akan ampunkan dosamu apa-apa yang kamu kerjakan. Wala ubali, aku tidak pedulikan. Artinya aku ampunkan betapapun besarnya dosa kamu. Jadi seorang itu harus mengharap dalam beribadah kepada Allah itu, mengharapkan ganjaran dari Allah. Orang yang berdosa mengharapkan ampunan dari Allah. Kemudian orang-orang yang melewati batas atau orang-orang yang menyia-nyiakan segera kembali kepada Allah. Kemudian dia mengharapkan rahmat dari Allah dengan mengamalkan, artinya amal yang wasat, tidak berlebihan dan tidak pula menyia-nyiakan. Ini penjelasan para ulama tentang masalah khauf, khauf dan raja. Jadi nggak boleh kita melaksanakan sebagian, meninggalkan sebagian. Maka di sini dikatakan, kalau seandainya seorang beribadah dengan hub saja, dal, dengan khauf saja, dal, dengan raja saja, sesat. Semuanya dia harus bersamaan. Kemudian sebagian ulama mengatakan, man abadallaha bil hubbi wahda fahuwa zindiq, wa man abadahu bil khaufi wahda fahuwa haruri, wa man abadahu bil raja'i wahda fahuwa murji. Sebagian ulama mengatakan, barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta saja, maka dia termasuk orang-orang yang zindik. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa khauf saja, semata-mata rasa khauf, maka dia termasuk orang-orang yang haruri. Itu orang-orang khawarij. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa tak harap saja, maka dia termasuk orang-orang yang murji. Di sini dikatakan, barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa khauf, dengan hub saja. Hub, rasa cinta. Jadi cuma rasa cinta saja, artinya dia merasa lezat dengan kecintaan itu. Karena hub itu biasanya yatalazzat bi fi'lihi. Orang yang dikatakan hub itu cinta, dia merasa lezat dengan perasaannya, dia merasa lezat. Jadi dia beribadah dengan perasaannya, dengan perasaan cinta itu. Dia akan bertemu dengan kesatan. Zindik, zindik ini arti munafik. Yadhhirud din wa yubtinul haqiqah. Dia menunjukkan seolah dia orang-orang yang beragama, keislaman ditunjukkan, tapi sebenarnya ada kemunafikan dalam hatinya. Jadi zindik ini munafik, sudah kafir zindik ini. Jadi banyak orang-orang tasawuf yang beribadah dengan hub saja. Artinya dengan hub mereka beribadah dengan cinta. Saya cinta dengan beribadah itu dengan musik. Saya cinta beribadah itu harus diiringi dengan tari-tarian. Saya cinta itu kalau beribadah diiringi dengan yang lain-lain. Jadi dengan cinta itu tanpa diiringi dengan rasa takut. Kalau dia rasa takut, dia akan melihat bahwa Allah melarang perbuatan ini haram, tidak boleh. Dia akan menjauhkan. Tapi khauf dan raja tidak ada. Cinta saja, dia akan hancur. Seperti orang-orang yang sekarang banyak melakukan ibadah dari kalangan tarekat, tasawuf itu, jelas sudah disindir. Karena dia pokoknya yang penting hub, cinta pada Allah. Cinta saja. Jadi cinta menurut dia, tidak menurut Allah dan Rasulnya, cinta menurut dia, dilaksanakan semua yang dicintai menurut perasaannya. Enak, lezat, dia beribadah dengan cara itu. Dan ini rusak. Bahkan lebih jelek lagi. Bisa perbuatan itu dengan dia berzina, dia mengatakan ini merupakan ibadah. Karena dia mengalami kenikmatan dengan itu. Atau dia melakukan maksiat dan lain-lain. Karena saya cinta dengan maksiat itu jadikan ibadah, sarana untuk ibadah. Nauzubillah min dzalik. Kemudian wa man abadahu bil khaufi wahda fahuwa haruri. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa khauf saja, maka dia termasuk orang-orang yang haruri. Haruri itu artinya khawarij. Khawarij ini satu firqah yang dikatakan firqah dhalah, sesat, karena dia mengkafirkan. Khawarij ini cirinya dia mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Orang yang berbuat dosa besar itu dikatakan
kafir. Ya, Khawarij ini orang yang keluar dari khilafah. Jadi asalnya dia bersatu. Ini kejadiannya pada zaman Ali bin Abi Thalib. Jadi dia bersatu kemudian keluar dari keputusan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia meninggalkan Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia meninggalkan jamaah muslimin. Pindah ke satu tempat yang dinamakan Harura. Tempatnya ini di Harura. Nah, sehingga dia dikatakan Haruri. Karena tempatnya dia tinggal itu satu tempat namanya Harura, sehingga orang menisbatkan dia kepada Haruri. Soal ibadahnya, mereka ibadah hampir sama dengan ibadah kaum muslimin. Tapi dikatakan dalam hadis, la yujawizu yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-din kama yamruqu sahmu min ar-ramiyah. Dalam hadis Nabi yang sahih, Nabi bersabda, mereka membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an itu tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluar anak panah dari busurnya. Ini Haruri. Itu Khawarij, dia lebih tinggi rasa khaufnya karena ketakutan dia sampai mereka tuh tidak mau berbuat dosa yang besar. Tidak berbuat dosa besar. Artinya mereka tuh, saya keliru tadi mengatakan tidak mau, artinya mereka tidak berbuat dosa besar. Mereka usahakan sampai tidak berbuat dosa besar, karena kalau sekali saja mereka berbuat dosa besar, kafir, keluar. Jadi ibadahnya luar biasa mereka. Puasanya, sholat malamnya, sholat berjamaah, sholat 5 waktu dan segala macam, itu mereka lakukan dengan menurut mereka itu dengan sebaik-baiknya menurut mereka. Jadi gak ada yang berani mereka berbuat dosa besar. Khawatir sedikit saja berbuat dosa besar, kafir. Begitu menurut mereka. Tapi ini paham yang sesat. Karena menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang berbuat dosa besar tidak dikafirkan. Tidak kafir orang berbuat dosa besar. Kecuali kalau seandainya dia berbuat perbuatan-perbuatan yang membatalkan syahadat, seperti disebutkan dalam beberapa keterangan yang dijelaskan oleh para ulama. Tapi berbuat dosa besar seperti dia berzina, atau dia pernah berbuat minum khamar kemudian dia kembali taubat, tidak dikafirkan. Atau dia belum sempat bertobat, kita tahu bahwa dia muslim berbuat dosa besar, tidak bisa dikafirkan. Kita berusaha mengajak dia untuk bertobat kepada Allah, tapi tidak dikafirkan. Nah, mereka beribadah semata-mata khauf kepada Allah, takut kepada Allah, takut berbuat ini, takut berbuat ini, sehingga orang lain yang berbuat dikafirkan oleh dia. Nah, ini Haruri yang dikatakan Khawarij. Khawarij itu artinya orang yang keluar dari Islam. Dalam satu riwayat disebutkan, hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani, bahwa Nabi bersabda, al-khawariju kilabun nar. Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka. Ini mengerikan sekali orang-orang Khawarij ini. Dan ini firqah-firqah yang hampir sama dengan ini banyak sekali. Artinya ciri-ciri itu tidak sempurna, tapi mengkafirkannya ada. Kelompok-kelompok yang seperti ini sudah banyak tumbuh dan berkembang di mana-mana. Artinya tersebar, paham kalau seandainya orang yang tidak ikut kelompok dia, jamaah dia, kafir. Ini banyak terjadi. Udah jamaah-jamaah yang menisbatkan dirinya kita harus mempunyai jamaah yang harokah, yang bergerak, harus punya imam, punya jamaah, harus baiat, kalau tidak baiat kafir. Ini ada yang seperti ini. Jamaah-jamaah seperti ini. Kita harus takut. Mereka katakan kita harus takut kepada Allah. Kalau kita tidak tegakkan jamaah, kita tidak tegakkan imamah, nanti kita akan masuk neraka. Sehingga dengan itu mereka membuat jamaah, kemudian mengangkat seorang imam, yang kemudian imam itu baiat. Nah, orang-orang yang tidak ikut dia kafir. Dan ini berat sekali. Berarti dia berani mengkafirkan kaum muslimin yang sekian banyak di seluruh dunia ini karena tidak masuk kepada jamaah dia. Kemudian yang lain yang melihat demikian bikin lagi jamaah, sehingga jamaah ini semakin banyak. Firqah-firqah yang seperti ini. Dan ini zaman fitnah, hati-hati kita terhadap yang seperti ini. Maka kita mengikuti paham Ahlussunnah wal Jamaah, kita bersama kaum muslimin yang ada ini. Sudah. Jangan kita merasa bahwa kita ini harus membuat jamaah, harus bikin imamah, kemudian kita mengkafirkan orang lain. Nauzubillah min dzalik. Ini ada orang-orang yang seperti ini karena semangatnya dalam beragama, kemudian ingin menegakkan Islam dengan cara yang salah, yang tidak mengikuti manhaj ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ditinggalkan saja. Ini yang keliru. Kemudian sebagian ulama mengatakan lagi selanjutnya, wa man abalahu birraja'i wahdahu fa huwa murji. Dan barang siapa
yang beribadah kepada Allah dengan raja saja, dengan rasa harap saja, maka dia termasuk murji. Murji itu murji'ah, dia beribadah kepada Allah dengan rasa harap saja. Ini orang-orang murji ini banyaknya ada di Kufah. Murji'ah ini, murji ini berfaham bahwasanya amal itu tidak masuk ke dalam bagian iman. Orang murji'ah itu, jadi maksudnya murji itu asalnya dari kata-kata irja. Irja itu artinya takhir. Jadi mereka itu mengakhirkan amal dari iman. Jadi mereka mengatakan al-iman mujarradut tasdiq. Bahwa iman itu cuma sekedar mempercayai saja. Iman itu cuma tasdik saja. Cuma sekedar mempercayai saja. Membenarkan. Iman itu cuma sekedar membenarkan mujarrad ma fil qalb. Jadi mereka katakan cukup apa yang di hati. Membenarkan Allah itu benar dan lain-lain benar, dan cukup udah. Jadi enggak usah diucapkan dengan lisan, tidak usah dilaksanakan dengan amal. Jadi bagi mereka semua sama. Soal iman itu semua sama. Jadi imannya kita ini sama dengan Abu Bakar, ya tidak mungkin. Jelas berbeda dengan semua, itu berbeda dengan amal. Nah ini kaum murji'ah. Jadi orang yang beribadah kepada Allah cuma dengan raja aja harap. Jadi orang yang berbuat maksiat dan segala macam tetap iman. Atau orang-orang yang berbuat syirik dan segala macam tetap iman. Karena mereka mengharapkan raja saja. Raja dari Allah, mengharap saja. Jadi mereka itu mengatakan bahwasanya iman itu yang ada dalam hati itu sudah sempurna, meskipun tidak ada amal sama sekali. Nah ini paham yang tidak benar, paham yang sesat. Maka dikatakan oleh para ulama, wa man ada birraja'i wahda fa huwa murji. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa raja saja, rasa harap, dia mengharap rahmat Allah saja, dia mengharap rahmat Allah, maka dia murji. Nah, murji'ah termasuk paham yang sesat. Dalal, termasuk firqatul dalal, firqah yang sesat. Ya bagaimana? Orang cuma mengucapkan iman saja tapi tidak ada amal. Yang mengatakan iman itu harus dengan amal. Jadi qaul bil lisan, qaul bil lisan. Kemudian at-tasdiq bil qalb wa qaul bil lisan wa a'mal wa amalun bil arkan atau bil janan. Jadi mengucapkan dengan lisan, kemudian membenarkan dengan hati dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Itu yang dikatakan apa? Iman. Itu iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah kita mengucapkan dengan lisan. Kemudian membenarkan dengan hati. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya kita benarkan dengan hati kita. So, kita ucapkan syahadat itu kita benarkan, kemudian kita ucapkan itu, kemudian kita benarkan dengan hati kita yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian setelah itu kita laksanakan dengan amal, dengan janan, dengan anggota tubuh kita. Apa yang Allah perintahkan kita laksanakan, apa yang Allah larang kita jauhkan. Ini yang dikatakan iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Insyaallah tentang masalah iman ini akan kita bahas sendiri. Ada babnya di sini di halaman 18 itu tentang masalah al-iman, konsep iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi saya menerangkan tentang masalah ini, tentang masalah raja, karena ini banyak sekarang ini di kalangan orang-orang awam. Jadi kalau diingatkan sesuatu, kamu laksanakan ini soal berjamaah, kamu usahakan lakukan yang demikian, jauhkan yang haram itu. Mereka katakan tidak, at-taqwa hahuna, ditunjukkan ke dadanya. Memang Nabi pernah bersabda demikian, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Tapi maksud Nabi bukan berarti tidak ada amal, karena kaitan hadis itu berkenaan dengan masalah amal waktu itu. Nabi bersabda diawali dengan janganlah kamu saling menjauhkan, janganlah kamu saling bermusuhan, jangan kamu saling ini. Kemudian at-taqwa hahuna, Nabi tunjukkan ke dadanya 3 kali, yushir ila sadrihi 3 marat. Nabi tunjukkan ke dadanya 3 kali. Tapi bukan berarti bahwa kata-kata Nabi menunjukkan ke dadanya itu bebas kita tidak mengamalkan. Ini sangat keliru, sangat keliru. Ini yang sering diucapkan oleh orang-orang awam ini. Kan Allah Ghafurur Rahim. Kalau kita katakan itu haram, perbuatan itu haram, itu judi haram, itu zina haram, itu jalan-jalan yang membawa kepada zina seperti berpacaran atau berpakaian yang terbuka auratnya itu haram, atau mengatakan yang batil atau mencela orang Islam, mencela orang-orang yang taat itu haram, tidak boleh.
dan lain-lain. Kita katakan bahwa ini tidak boleh. Mereka katakan takwa itu di sini. Nah itu perbuatan yang keliru, perbuatan yang salah. Mengatakan demikian. Apalagi kemudian ditambah berdalil lagi dengan ayat. Dia akan mengatakan Allah kan Ghafurur Rahim. Allah kan Maha Pengampun. Kita ingat di dalam Al-Qur'an Allah Ghafurur Rahim, Allah juga Syadidul Iqab. Bahkan di dalam ayat Allah menyebutkan Syadidul Iqab lebih dahulu. Seperti disebutkan dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat 98 Allah berfirman, "I'lamu annallaha syadidul iqabi wa annallaha ghafurur rahim." Ketahuilah bahwasanya Allah itu syadidul iqab. Allah sangat berat siksanya. Wa annallaha ghafurur rahim. Dan Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disebutkan Allah mengatakan kepada umat ini, "I'lamu, ketahuilah." Ketahui wahai umat ini. Jadi khitab ini umum kepada umat. I'lamu, ketahui bahwasanya Allah syadidul iqab. Allah itu berat siksanya. Syadidul iqab. Dan wa annallaha ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah dahulukan syadidul iqab. Akhirnya manusia ini ada rasa khauf, takut kepada Allah. Kemudian wa'lamu wa annallaha ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, agar manusia ini mengharapkan rahmat dari Allah. Jadi jangan sampai dia mengharap saja tidak ada rasa takut. Tiga ini tidak bisa lepas. Hub, khauf dan raja. Rasa cinta, rasa takut dan rasa mengharap ini tidak bisa lepas. Tiga-tiga ini harus berjalan seiring dalam kita beribadah kepada Allah SWT. Jadi perbuatan orang-orang awam atau perkataan orang-orang awam yang mengatakan bahwa yang penting itu iman di sini, tapi di samping itu dia melanggar. Atau perempuan, waktu dikatakan kamu pakai busana muslimah, tutup aurat kamu, itu nggak penting, yang penting takwa di sini. Ya nggak benar, salah. Karena Allah akan melihat perbuatan, Allah akan melihat hati manusia, Allah juga akan melihat kepada amal manusia. Allah tidak melihat kepada bentuknya, rupa manusia, tidak. Allah dalam hadis dikatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum." Allah tidak melihat kepada suar, arti bentuk kamu, rupa kamu, cantik atau tidak cantik, bagus atau tidak bagus, ganteng atau tidak ganteng. Allah tidak melihat yang demikian. Tapi Allah melihat yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah melihat kepada hati kamu. Yang pertama hati dilihat, niatnya benar atau tidak. Kemudian amal, dilihat dari amalnya. Karena ini pokok amal. Bagaimana amal itu tidak dilihat? Karena orang mengatakan takwa itu yang penting di sini, tapi dia tidak sholat. Ya bagaimana orang dikatakan dia orang muslim, orang yang bertakwa? Atau minimal apa bisa dikatakan dia sebagai seorang muslim yang meninggalkan sholat? Atau seorang muslimah dengan dia tidak pakai busana muslimah, dia mengatakan takwa di sini. Yang penting perbuatan kita baik dengan masyarakat. Tidak cukup. Syariat harus dilaksanakan. Bagaimana menurut perintah Allah dalam Al-Quran, itu dilaksanakan. Bagaimana menurut hadis, itu dilaksanakan. Baru kita mengatakan kita berusaha untuk menjadi orang yang takwa. Tapi kemudian kita mencap diri kita takwa itu di sini. Dari mana? Nggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang demikian ini. Dan ini sering dijadikan dalil oleh orang-orang awam. Jadi kalau diingatkan suatu, ya sudah, yang penting takwa di sini. Kemudian alasan lagi, Allah kan Ghafurur Rahim. Jadi perbuatan maksiat yang mereka lakukan terus-menerus mengatakan Allah Ghafurur Rahim. Berarti mereka tahu di saat itu bahwa Allah Maha Pengampun, di saat itu juga Allah Maha Syadidul Iqab, keras siksanya. Jadi kepada orang-orang yang melakukan atau membicarakan yang seperti ini, kalau seandainya dia karena tidak tahu dia mengucapkan demikian, harus kita beritahu, kita ingatkan, tidak boleh ucapan-ucapan seperti itu. Tapi kalau dia tahu, kemudian dia ingin mengejek orang-orang yang mendakwahkan atau yang amar ma'ruf nahi munkar, ini berdosa besar orang seperti ini. Bahkan para ulama kalau sampai mengejek kepada ayat-ayat dan hadis Nabi itu sudah dikatakan kufur. Itu dibahas oleh para ulama dalam hukum istihza. Hukum istihza, mengejek. Apakah mengejek kepada Allah, kepada Rasul dengan ayat-ayatnya, sunnahnya? Itu disebutkan oleh para ulama. Bahkan ada beberapa kutaibat, buku-buku kecil yang menulis tentang masalah itu.
Jadi saya ringkaskan saja tentang pembahasan yang ketiga ini, bahwa prinsip dalam ibadah kepada Allah, bahwa kita menyembah Allah dengan rasa hub, rasa cinta. Ingat, dengan rasa hub, rasa cinta, wal khauf, rasa takut, wal raja, dan rasa harap. Semuanya. Kalau cinta ini harus ada pada setiap waktu, tetap harus ada cinta ini. Khauf ditinggikan, sudah saya terangkan, di antara ulama menerangkan khauf ini harus kita tinggikan di saat kita dalam keadaan sehat, kuat, dalam keadaan kita ini mempunyai uang dan lain-lain, mempunyai waktu. Kita harus tinggikan rasa khauf kita, timbulkan rasa khauf kita pada Allah. Karena umumnya orang-orang yang dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan punya waktu yang luang, dalam keadaan mempunyai uang dan lain-lain, mempunyai kekuatan, dia melanggar, dia berbuat maksiat. Mestinya pada saat itu dia takut kepada Allah. Kemudian rasa raja, orang yang dalam keadaan sakit, dia harus timbulkan atau dia tinggikan rasa raja, mengharap dari Allah agar Allah bisa menyembuhkan dia. Kemudian juga orang-orang yang kena musibah, dia harus mengharap kepada Allah SWT agar Allah meringankan musibahnya. Kemudian orang-orang yang berbuat dosa-dosa besar, dia harus kembali kepada Allah, dia mengharapkan rahmat dari Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa yang dia lakukan. Dia tidak boleh putus asa. Jadi pada saat-saat kita kena sakit, kena musibah, kita harus tinggikan rasa raja kepada Allah SWT. Ini saja yang perlu saya sampaikan. Jadi dalam kita beribadah, rasa hub, rasa raja, rasa khauf harus seiring tiga-tiga ini. Cuma dalam beberapa hal, yang satu ditinggikan dari yang lainnya. Tapi saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.